Saya Yuniarsi Payu, mahasiswa Politeknik Negeri Manado dari jurusan Administrasi Bisnis kelas 2 Manajemen Bisnis 1. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang kearsipan dari mata kuliah Manajemen Perkantoran. Yang pertama adalah definisi arsip. Arsip adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga-lembaga negara dan badan-badan pemerintah dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. Menurut Lianggi, arsip adalah suatu kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis agar setiap kali digunakan dapat ditemukan kembali. Yang kedua adalah manfaat kearsipan. Manfaat kearsipan yang pertama yaitu agar berkas aman dan tidak rusak. Yang kedua, sebagai referensi jika diperlukan. Yang ketiga, memberikan data pada manajer mengenai hasil pekerjaan di masa lampau. Yang keempat, memberikan keterangan vital sesuai dengan ketentuan undang-undang. Berikutnya adalah metode kearsipan. Yang pertama yaitu metode vertikal. Metode vertikal adalah dokumen-dokumen diletakkan belakangan, yang lainnya diurutkan sesuai dengan abjad. Keuntungan dari metode vertikal ini sebagai petunjuk untuk memperoleh melihat dan membaca, dokumen-dokumen dapat dipindahkan kembali satu persatu atau dimasukkan ke dalam folder tanpa mengeluarkan folder tersebut. Yang ketiga itu dokumen dapat terlindungi dari debu dan kecoa. Yang keempat, filing kabinet dapat dikunci sehingga lebih aman. Tetapi ada juga kelemahan dari metode vertikal ini, yaitu apabila penuh dapat menambah penggunaan luas lantai dalam suatu kantor. Yang kedua itu agaknya hanya satu karyawan saja yang dapat memasukkan suatu dokumen pada jam tersebut. Dan apabila laci-laci paling bawah agak belakangan atau kosong dan laci-laci paling atas terisi penuh dalam waktu yang lama, maka filing kabinet tersebut akan hilang keseimbangan. Yang kedua yaitu metode horizontal. Metode horizontal menyimpan dokumen dalam bentuk mendatar. Alatnya berbentuk rak-rak untuk menyimpan seperti gambar-gambar, perencanaan map, lab komputer seperti hard disk, flash disk, dan hard copy. Yang ketiga yaitu metode lateral. Metode lateral yaitu dokumen yang diatur secara berdampingan, lemari berbentuk lateral yang memiliki pintu-pintu yang dapat dibuka mundur dan mempunyai gantungan file. Kelebihan dari metode lateral ini yaitu biayanya yang kecil, dapat dikunci, cocok untuk kantor-kantor yang kecil. Sedangkan kekurangannya atau kelemahan dari metode lateral yaitu jika pintu dibuka akan mengganggu penggunaan luas lantai. Selanjutnya yaitu metode rotari. Dokumen disimpan dalam rak berputar. Kelebihan dari metode rotari ini yaitu menambah kapasitas dan mengurangi luas lantai. Dan juga mudah memasukkan dan menyusun material, dapat ditambah dengan mudah bila mana diperlukan penambahan penyimpan. Kekurangannya, beberapa bentuk alat ini mahal. Lingkaran dari tepian yang tampak untuk kapasitas penyimpanan terbatas. Berikutnya adalah langkah-langkah kearsipan. Yang pertama adalah inspecting. Inspecting itu memeriksa setiap dokumen yang akan di-file. Yang kedua, indexing. Menentukan judul seperti nama, nomor surat dari dokumen yang akan di-file. Yang ketiga adalah coding. Coding itu setelah nama dan nomor diberikan kode di file. Yang keempat adalah sorting. Semua surat yang akan di-file disortir terlebih dahulu menurut alfabet dan diberi nomor pada judul. Yang kelima adalah storing. Surat atau dokumen ditempatkan pada folder yang cocok di dalam filing kabinet.
Selanjutnya adalah sistem penggolongan. Sistem penggolongan dalam kearsipan ada beberapa macam, yaitu yang pertama sistem penggolongan alfabetikal atau alfabet. Dokumen disusun menurut abjad dari A sampai Z. Yang kedua adalah numerical atau penyusunan kearsipan sesuai dengan nomor. Digunakan ketika dokumen atau map disimpan atau dikode dengan nomor seperti cek, faktur, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sistem penggolongan geographical, penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah. Yang keempat adalah chronological, yaitu penyimpanan atau penataan berkas berdasarkan tanggal dari datangnya surat. Berikutnya adalah subjek. Sistem penyimpanan arsip berdasarkan atau dikelompokkan ke dalam daftar indeks. Kemudian ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem penggolongan alfabetikal. Yang pertama itu mudah menggolongkan surat. Yang kedua, penyimpanan cepat tanpa indeks. Yang ketiga, sederhana dan mudah dimengerti. Tetapi ada kekurangan di dalam sistem penggolongan alfabetikal, yaitu memerlukan waktu yang lama untuk menentukan surat atau menemukan surat dan sulit mengenai nama yang sama. Sekian pembahasan teori saya tentang kearsipan. Sekarang saya akan lanjut dengan menunjukkan bagaimana cara mengarsip. Di sini saya menggunakan 3 sistem penggolongan. Yang pertama sistem penggolongan kronologikal. Sistem penggolongan kronologikal saya menggunakan surat masuk. Dan yang kedua saya menggunakan sistem penggolongan numerical, yaitu saya menggunakan faktur. Dan yang ketiga adalah sistem penggolongan alfabetikal. Yang saya gunakan yaitu data karyawan kantor desa Kauditan 1. Oke, di sini saya akan mengarsip yang pertama yaitu saya akan mengarsip dengan sistem penggolongan numerical. Yang saya pakai yaitu adalah faktur. Di sini saya sudah mempunyai 6 faktur yang sudah saya golongkan, ada 6 nomor. 6 tuh. Yang kedua, saya akan mengarsip dengan menggunakan sistem penggolongan kronologikal, yaitu yang saya pakai di sini adalah surat masuk. Surat masuk sesuai dengan tanggal yang masuk. Di sini sudah saya golongkan atau sudah saya simpan surat masuk dari tanggal 1 Maret sampai dengan 1 April. Jadi di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 7 surat yang masuk dan saya akan meletakkannya. Dan yang terakhir saya menggunakan sistem penggolongan alfabetikal menurut abjad. Yang saya pakai adalah data karyawan kantor desa Kauditan 1. Di sini sudah saya golongkan 5 data karyawan dan sudah saya berikan sesuai dengan abjad A sampai E,
F sampai dengan J, K sampai O, P sampai T, dan U sampai Z. Dan saya akan meletakkannya di tempat pengarsipan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.